Kita minta Tuhan nyalakan api ya. Sama saya ikan. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari
dalam suasana memuji Tuhan, aku mempersilakan teman-teman untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini, we want to worship the Lord. We want to tell Him that we are thankful because He was always on time. He has never been late. He has never been too early. He is always on time. Even though we are not on time, even though we like to disobey Him, He still loves us. So let us give this worship to Him. Sing. I remember how you provided, how you held me through the night, and I remember how you sustained me when you said
selalu on time. Oke, nah karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang, sehingga kita akan ngebahas soal kesetiaan, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada sesama. Jadi kita mengundang dua tokoh yang sangat-sangat kece badai. Dari pakaiannya aja udah matching banget nih ya kan, ala-ala cowboy gitu ya kan. Oke, kita sambut aja ya bareng-bareng ya, Korian dan Civeve. Silahkan menemani saya di sini. Boleh memperkenalkan dirinya, dimulai dari Korian, silahkan. Shalom guys, Shalom. nama aku Rian, panggil Korian boleh. Dan aku pekerjaannya adalah suaminya istriku, suaminya Cici Veve. Itu pekerjaannya? Itu pekerjaan, Baik. pekerjaan dan panggilan. Oke. Pekerjaan dan panggilan itu pekerjaan paling indah itu. Nah, jadi aku kita pacaran 5 tahun, LDR. Oke. LDR. Udahnya ini udah married 2,5 tahun. 2,5 tahun dan sekarang Cici Veve lagi ngandung. Wah, Jadi baik. so sweet. Udah 12 weeks, doain ya. Oke, Itu sih dari aku. congratulations. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Oke, Istriku, boleh? selanjutnya silakan. Oke, shalom semua. Shalom. Nama saya Ivena, bisa dipanggil Veve. Saya sama suami tinggal di Bali. Oke. Dan hari ini mau ketemu kalian semua nih. Wah. Khusus datang ke Jakarta untuk Khusus ketemu loh. kalian. Iya. Wow. Berarti pekerjaannya sama. Sama. Pekerjaannya sebagai istri. Iya. Dan membuat coklat. Jadi kita bikin coklat di Coklat. Bali. Namanya Heavenly Chocolate Bali. Oh, Ya, heavenly. nanti kalau main ke tuh. Bali, ntar cobain ya. Oke, jadi punya usaha juga di sana, stay di sana, dan jauh-jauh datang ke sini demi teman-teman Ifjen ya, luar biasa loh ya. Jadi kita harus menggali informasi yang banyak nih, ya kan, mengenai tema kita pada saat ini adalah tentang kesetiaan. Ini mungkin agak berat ya, tapi kita membawa santai aja. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Tentang kesetiaan. Sebenarnya awalnya itu adalah apa sih kesetiaan itu, Kak? Gitu loh. Apa sih gitu secara sederhananya gitu. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan istriku? Oh, Oh, aku dulu oke, katanya. silakan. Oke, kesetiaan. Kesetiaan kalau aku gini sih. Kamu buat salah sama aku, kamu nyakitin hatiku, aku tetap sayang sama kamu. Oh, Itu aja. so sweet. Pokoknya itu. Oke. Kalau istriku apa nih? Ayo. Kesetiaan. Setiaan itu selalu mengingatkan hubunganku sama Tuhan. Oh. Saat aku- oke. Iya, saat aku berbuat dosa, saat aku melakukan hal yang gak berkenan sama Tuhan. Dan ketika aku minta ampun, Tuhan tuh selalu membuka tangannya untuk menerima aku kembali. Oke. Dan dia selalu setia dalam setiap janjinya Iya, gitu. setuju. Iya, itu yang aku pegang. Wah, Mm-mm. luar biasa ya. Oke, mendalam sekali ya makna kesetiaan ini ya. Oke, kesetiaan kepada Tuhan. Tadi kan disampaikan oleh Civeve tentang Tuhan yang baik sama kita. Berarti gimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Itu maksudnya gimana sih? Kita setia sama Tuhan itu gimana? Maksudnya apa yang mesti kita lakuin gitu? Kalau kita setia sama Tuhan artinya kita mencintai Tuhan. Dan itu tuh artinya kita melakukan hal-hal yang menyukakan hatinya gitu, bukan mendukakan hatinya. Contoh kita saat pergaulan kita jaga kekudusan, kita pilih teman-teman tuh yang positif, yang dekat sama Tuhan, bukan yang mengajarkan kita tuh untuk balas dendam maupun benci maupun musuh-musuhan gitu tuh enggak gitu. Kalau kita setia sama Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Oke. Mm-mm. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan sesuatu yang tidak menyakiti hatinya gitu ya. Oke. Lalu bisa dijelaskan nggak mungkin dari Korian sih kesetiaan untuk kita nih yang the future generation gitu ya, generasi muda. Kita mulai kesetiaan itu dari kapan sih, Kak? Gitu. Right now. Right now. Ya kayak yang nggak usah nunggu kamu dewasa dulu kamu baru setia. Setia tuh sebetulnya kan bentuk cinta, ya nggak sih? Kayak
ya untuk kamu bisa nunjukin sayang kamu sama orang lain, itu kan kamu juga harus setia gitu loh. Iya. Dan siapa sih ini punya best friend? Enggak ada best friend. Yang punya sahabat, angkat tangan. Temen Bestie, ya, bestie. temen yang Ada? baik lah. Nah, temen dekat. Teman dekat boleh, teman Ada dekat. main bareng Ada ya. gitu. Jadi kalau temen dekatmu nanti misalkan berbuat salah gitu sama kamu, tapi karena kamu sayang sama dia, kamu tetap mau jadi temennya gitu loh. Jadi nggak yang kayak, oh kamu salah sama aku, kita musuh, udah aku nggak mau kenal kamu lagi. No, karena Tuhan Yesus kan sayang sama kita kayak gitu kan. Jadi meskipun siapa sini yang nggak pernah buat dosa? Semua pernah buat dosa. Ada yang kan? nggak pernah. Kita semua pernah buat dosa. Tapi Tuhan Yesus sayang nggak sama kita? Sayang banget. Bahkan kita besok buat dosa, misalkan nih, kita besok buat dosa nih, kita mendurhakan hati Tuhan. Besok Tuhan Yesus masih mau rangkul kita nggak? Kalau kita datang, Tuhan Yesus masih mau. Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia setia sayang sama kita. Gitu. Kalau aku sih dapat itu sih. Oke. Kalau dari Civeve, right now juga. Aku nambahin aja kali Ya, ya. boleh menambah. Kita berbuat dosa, tapi kita juga harus mengaku itu dan minta ampun. Jadi jangan berbuat dosa, oh besok aku berbuat dosa, Tuhan masih sayang sama aku. Tapi Tuhan tuh gak bisa dipermainkan loh gitu. Oke. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita benar-benar harus sungguh-sungguh bertobat dan minta tuntunannya Tuhan. Tuhan, aku harus gimana nih untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih setia. Iya, lebih setia lagi supaya hal-hal yang dulu kita lakukan tuh tidak terulang lagi gitu. Oke. Ketika kita berbuat dosa, nah kadang-kadang nih ya, teman-teman yang Ifjen ini kadang mungkin berpikir, aku kan ngakuin dosanya kecil. Sebenarnya kecil besar dosa itu pengaruh nggak sih? Atau gimana ini menurut Korean dan Civeve? Kecil besar, aku cuman bohong dikit gitu. Itu termasuk nggak setia nggak sih gitu? Oke. Anggaplah kita pakai baju putih. Terus kita kecipratan noda gitu, kecipratan air kotor gitu. Dikit. Kelihatan nggak nodanya? Ya kelihatan. Terus sama kecipratannya besar. Kelihatan nggak? Ya kelihatan juga. Sama-sama noda. Ya sama, buat Tuhan sama-sama dosa. Tuhan tuh kan kudus. Kudus tuh dia tuh nggak bisa sebenarnya sama dosa. Dosa sekecil apapun tuh dia nggak bisa. Tapi karena dia sayang, makanya dia kirim Tuhan Yesus kan untuk gantiin kita yang sebetulnya dosanya mau yang kecil mau yang gede, itu supaya kita bersih, putih bajunya. Nah, oleh karena itu yuk kita Tuhan Yesus segitu sayangnya loh sama kamu, segitu setianya loh sama kamu. Yuk kita juga harus terima kasih loh Tuhan, aku juga mau setia sama Tuhan. Meskipun kita ya manusia, kita jatuh bangun, tapi hatimu, Tuhan tuh suka hati. Tuhan tuh nggak dia tuh nggak nunggu kamu pinter dulu. Dia nggak nunggu kamu bisa banggain dia dulu. Tuhan nggak nunggu kamu ngelakuin A, B, C, D dulu, baru Tuhan setia dan sayang sama kamu. Tuhan tuh cuman mau hatimu. So yuk kita serahin hati kita sama Tuhan dan kita setia. Tuhan, hati ini cuma buat Engkau. Gitu sih. Oke, jadi nggak besar kecil itu dosa, sama aja. Tetap Sama dosa. aja ya. Tapi tidak ada dosa yang terlalu hebat untuk Tuhan Yesus hapuskan gitu. Jadi mau dosamu besar, misalkan kamu udah jatuh dalam dosa yang aduh ini besar banget Tuhan, aku cuma mau bilang come back to Him. Ayo balik lagi sama Tuhan Yesus, ayo peluk dia. Meskipun kamu ngerasa kayak ini Tuhan aku udah buat dosa yang sama loh kemarin, ini aku jatuh lagi, kamu masih bisa come back to Him karena dia segitu setianya sama kamu, segitu sayangnya sama kalian. Oke, jadi kita dapat feedback bahwa mau kecil mau besar itu dosa. Ibarat uang 1.000 sama uang 10.000 itu sama-sama duit Sama duit. bernilai, ya kan, sama-sama buat jajan bisa gitu. Oke, nah selanjutnya adalah poin-poin penting nih dalam kesetiaan untuk generasi muda kita yang saat ini. Apa sih yang harus mereka miliki sampai mereka bisa menjaga kesetiaan itu gitu, dari yang muda-muda yang sekarang ini, apa sih harus mereka punya gitu? Wah ini pertanyaannya filosofis banget ini. Iya. Mungkin aku mereka mencoba. ini harus menjaga kejujuran Iya, gitu iya, kan, iya, menjaga apa sih gitu sampai itu disebut setia gitu.
Oh gimana Dimulai, caranya sampai bisa ketemu disebut setia? Dimulai dari ini dulu deh, dari mereka bagaimana bisa setia kepada orang tua gitu. Nggak suka apa namanya berantem lah sama orang tua atau Oke. ngakalin orang tua. Gimana sih step awalnya biar mereka paham harusnya begini, kamu di usia segini kamu harusnya begini gitu, langkah-langkahnya gitu. Ya, misalkan contoh sama papa mama ya. Aku yakin kita semua pasti pernah berantem lah sama papa mama, ya nggak sih? Kita pasti nggak pernah. Mungkin meskipun kita nggak bisa bilang kita nggak suka gitu papa mama bilang ini itu. Tapi kita kan pasti pernah lah gitu kayak, kenapa sih papa mama ngomongnya gini gitu. Nah terus gimana setianya gitu. Mungkin mereka pernah marah sama kamu, tapi terus marahnya caranya tuh salah gitu. Mungkin ada yang pernah pakai fisik gitu. Tapi ingat bahwa sebenarnya mereka tuh sayang sama kamu. Dan yuk aku mau ajakin kita lihat sebenarnya mereka sayang kuncinya. Tapi mungkin mereka nggak tahu cara yang benar gitu. So kita tetap harus punya hati yang ya aku mau tetap sayang sama papa, mau tetap sayang sama mama. Aku mau tetap sayang sama sobatku atau temanku yang kok kamu teman sekelasku, kok kamu ngebully aku, kok kamu ngejek aku atau kamu misalkan nyontek ke aku gitu. Nah tetap punya hati yang enggak, aku masih mau sayang sama dia kok, aku nggak mau musuhin dia gitu. Itu hatinya Tuhan Yesus. Itu sih kalau aku sih. Kalau dari aku di usia kalian ini aku cuma mau pesan jangan takut untuk tunjukkan imanmu. Kalian di pergaulan kalian pasti ada teman-teman yang nggak se-value sama kalian. Mungkin kalian ikut-ikutan mereka supaya belong sama mereka. Tapi kalau itu mendukakan hati Tuhan jangan gitu. Jadi tumbuhkanlah kesetiaanmu dari sekecil apapun itu hal itu. Misalkan kalian lagi makan sama teman-teman, kalian mau berdoa, ya doalah gitu, jangan malu gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang baik yang kalian dapatkan, kalian bisa bilang ya puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik gitu. Itu salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan dan itu salah satu hal yang kita bisa lakukan sehari-hari gitu. Misalkan nih udahnya nanti kamu dibilang, ih pendeta kamu, jangan malu. Jangan malu kalau kamu dibilang, oh kamu sok rohani, oh kamu sok ini, sok itu. Jangan takut. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong gini di Alkitab, siapa yang mengakui aku, maksudnya siapa yang mengakui Tuhan Yesus akan akui kamu di hadapan Bapa. Tapi siapa yang gak ngakuin Tuhan Yesus juga akan ngakuin kamu tuh sebagai miliknya. Jadi kamu jangan malu tunjukkan iman bener. Mau berdoa, tapi yang lain teman-teman pada nakal gitu, maksudnya mereka mah ngomongnya kasar misalnya atau apa, doa aja. Kamu mau ngomong puji Tuhan, kamu mau ngomong, Tuhan aku kok tiba-tiba misalkan pengen doain temanku nih, doain aja, tunjukin imanmu. Dan kamu gak terlalu kecil untuk, umurmu gak terlalu kecil untuk tunjukin bahwa Tuhan Yesus tuh ada dalam kamu. Oke, wow, luar biasa ya, dapat banget kita ya. Nah, di sini ada gambaran bahwa tadi yang disampaikan oleh Korian, poinnya cuma satu, kenapa orang tua kadang sulit mengekspresikan gitu kan? Dia sayang sama kamu gitu, dia sayang sama anak-anaknya, tapi kadang apa ya, nggak ada sekolah menjadi orang tua. Itu sih ya, benar ya, Korian dan Civeve ya. Dan sekarang nih kan Korian dan Civeve sedang menyambut, menunggu-nunggu, menanti-nanti dari buah hatinya, karena Civeve sedang mengandung gitu kan. Nah, berarti di sini ada nggak sih apa yang kerinduannya gitu? Kalau orang tua kan, mungkin aku belum pernah jadi orang tua. Jadi benar nggak sih? Karena kadang kan kita ini suka merasa bahwa dia lebih sayang ceceknya, lebih sayang kokoknya daripada aku nggak didengerin gitu, aku nggak disayang gitu. Padahal sebenarnya sayang nggak sih sama semuanya gitu, di-prepare nggak sih, sesayang apa sih sebenarnya menyambut buah hati gitu, walaupun sudah besar seperti mereka, ada bandel-bandelnya tapi perasaan itu masih nggak berubah nggak? Dari saat dinanti-nanti sampai mereka besar gitu. Mungkin bisa diceritain, mungkin orang tua mereka tidak bisa menjelaskan rasa-rasa sayang itu, dari Korian dan Civeve bisa menjelaskannya gitu. Seperti apa sih sebenarnya menjadi orang tua gitu. Aku dapat gini, kenapa aku berani bilang orang tua kalian sayang sama kalian?
Karena gini, pengalaman Cici sama Koko, tahun lalu Cici Veve tuh udah hamil tapi keguguran. Jadi bayinya tuh nggak mau tumbuh, nggak ada detak jantungnya. Dari sebelum bayi itu kita tahu bahwa dede bayinya udah nggak ada detak jantung, kita udah selalu doain, kita perkatakan berkat, kita sayang banget sama dede bayi. Jadi itu tuh kalian tahu nggak sih, kelahiran kalian tuh ditunggu. Kelahiran kalian tuh ditunggu. Oleh karena itu, meskipun mungkin hubungan kalian sama papa mama lagi nggak enak atau sama saudara lagi nggak enak, tapi sebetulnya tuh hati mereka tuh selalu di kamu. Jadi jangan lihat apa yang mereka lakukan sama kamu, tapi lihat hatinya. Minta Tuhan, kayak Tuhan, aku yakin sebetulnya aku tuh disayang. Dan ada kalian tuh sebetulnya tuh yaitu bukti cintanya orang tua kalian gitu. Aku bisa saksiin itu sih. Makanya aku berani bilang bahwa kalian tuh disayang sebenarnya sama orang tua kalian, sama saudara. Orang tua lah, papa mama lah mungkin. Kalau dari Civeve mungkin punya pengalaman tentang ekspresi kasih orang tua seperti apa ke Civeve gitu. Tapi Civeve ngerasa mereka mengasihiku gitu. Jadi orang tuaku tuh jarang banget muji aku dari dulu. Aku tuh nggak pernah dipuji yang gimana lah gitu. Sampai pada suatu saat ketika aku nggak expect itu sih gitu. Cuma papaku bilang bahwa ya papi mami bangga sama kamu gitu. Dan itu jadi suatu hal yang sangat mengharukan. Aku nggak bisa tahan air mataku karena aku nggak pernah dipuji gitu. Jarang banget gitu. Bahkan kadang aku selalu adalah masalah-masalah gitu yang terjadi dalam keluarga gitu. Tapi aku melihat sekarang karena aku mau jadi orang tua nih. Aku tahu ternyata mereka tuh sayang sama aku, cuma kadang kita nggak tahu cara ekspresinya tuh gimana gitu. Apalagi kita kan tinggal di Indonesia ya. Kalau orang luar negeri kan bisa hug, bisa peluk gitu kan, lebih ramah mungkin. Kalau di sini mungkin masih mau nggak sih dipeluk sama orang tuanya? Gitu kan, kadang malu gitu ya, malu. Kadang-kadang malu gitu gitu ya. Ya gitu sih. Aku ingat satu hal lagi. Jangan malu tunjukkan kamu sayang sama keluarga, sama papi mami. Karena gini, jangan sampai kamu nyesel kalau papi mami udah gak ada. Ingat ini, kalau papi mami kamu udah gak ada, misalkan kamu berantem sama mereka gitu, terus sampai mereka meninggal dipanggil Tuhan, kamu mau nangis-nangis di hadapan makamnya, kamu mau teriak-teriak, itu gak bisa balikin papi mami kamu. So mumpung mereka masih hidup, kamu harus sayang banget. Meskipun mereka nyakitin hati kamu gitu, meskipun mereka ngomongnya nggak enak gitu, tapi tetap doain buat mereka. Yes, aku tahu mungkin nggak semuanya keluarganya perfect. Koko pribadi broken home. Koko pribadi papa sama mamanya Koko tuh udah pisah. Tapi Koko semenjak tahu ini gitu, Koko tetap mau sayang sama papa Koko, tetap mau setia sayang sama papa Koko, meskipun papa Koko ngecewain Koko sih. Sampai sekarang pun kadang-kadang kata-katanya dia nggak enak gitu, merendahkan. Tapi itu tuh setia tuh kasihnya Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Meskipun kamu dijahatin, meskipun orang lain salah berpikir tentang kamu tetap masih mau sayang. Kamu masih mau tetap setia. Ya udah, aku tetap sayang sama kamu. Aku mau tetap doain kamu. Itu kayak aku dapat tadi, itu pesan. Kalian jangan sampai lupa deh. Jadi jangan malu untuk peluk, jangan malu untuk bilang I love you pa, I love you ma. Jangan pernah malu, karena kalian gak pernah punya kesempatan itu kalau papa mama udah dipanggil Tuhan. So please ya. Ya, semangat. Setuju banget ya sama yang dikatakan sama Korean gitu. Jadi dari kitanya jangan gengsi, malu, karena itu, karena kan namanya kadang orang tua gitu kadang-kadang ada sebagian, karena kita kan nggak ada sekolahnya ya, orang tua nggak ada sekolahnya, jadi mereka mengajar menurut dari mungkin yang sudah pernah diajarkan oleh orang tuanya terlebih dahulu, makanya mungkin dulu dia dikerasin jadi mulai tegas ke anaknya gitu. Tinggal diperkatakan aja, mah aku nggak suka diginiin gitu, tinggal perkatakan aja gitu. Kadang-kadang mereka pasti luluh ya, pasti luluh kalau misalnya udah
ngelihat kalian ngomong dari hati ke hati pasti lulu gitu. Cuman dari kita memang ya untuk anak-anak seumuran teman-teman di sini mungkin masih ada ego, masih ada mau apa masih merasa bahwa ini kan aku yang benar, masa aku yang minta maaf. Tapi sebenarnya nggak masalah sih ya. Ya. Walaupun kitanya yang benar, kita yang minta maaf, is okay sebenarnya ya. Sama kayak Tuhan Yesus, dia kan yang benar kan, kita yang salah. Kita kan berdosa kan. Siapa yang datang duluan? Siapa yang mati duluan? Tuhan Yesus. Jadi udah bukan masalah siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau mengasihi duluan. Iya gitu. Dan ini momen yang tepat mungkin. Ya kan? Ya, Valentine. Ke Valentine, momen yang tepat untuk mengekspresikan perasaan kalian. Kalau setiap hari kan malu ya, gitu. Ya kan? Mungkin dengan coklat atau kalau nggak bisa beli bunga nggak apa, dengan kata-kata manis aja ya. Happy Bikin Valentine's surat, Day. mungkin Ditulis gambar-gambar. Iya benar. Iya itu pasti diapresiasi kok, walaupun gambarnya nggak simetris ya. Mereka seneng banget. Mereka seneng banget. Iya pasti. benar-benar. Pasti mereka menghargai. Oh anakku buat ini untuk aku gitu. Pasti mereka bangga kok. Gitu. Oke. Nah di sini aku mau bacain satu ayat. Mungkin dari Korean dan Civeve bisa mengartikan. Di sini ditulis di Keluaran 34 ayat 14. Jangan menyembah ilah lain sebab aku Tuhan adalah Allah yang tidak mau disamakan dengan apapun. Nah ilah lain ini bisa dijelaskan apa sih? Sehingga Allah bilang tidak boleh menyembah Allah lain dan tidak mau disamakan dengan apapun. Ini konteksnya tentang kesetiaan gitu. Berarti kan Allah itu ingin kita setia kepadanya gitu. Ilah lain itu kan dalam banyak hal, apalagi untuk versinya anak-anak sekarang deh, anak-anak Gen Z deh. Ilah lain itu apa sih? Bukan berarti harus Allah orang lain kan. Ilah lain itu kan banyak kan. Artinya kan prioritasnya beda nih, ternyata bukan Tuhan. Nah, bisa dijelaskan apa sih yang ilah lain itu biar mereka paham, oh ini ternyata ilah lain gitu. Ilah lain nggak mesti dewa lain, maksudnya dewa Zeus, dewa siapa lagi nama dewa Dewi, Hermes. Bukan berarti maksudnya kita cuma nyembah Tuhan, tapi kan kita nggak nyembah dewa Hermes. Itu berarti ilah lain cuma itu, bukan. Ilah lain itu gini. Apapun yang gantiin posisi Tuhan dalam hatimu, itu ilah lain. Contoh, kamu lebih milih, kamu tahu nih, ini saatnya doa ibadah lah gitu. Tapi kamu lebih pilih untuk, aku pengen main game aja di rumah. Itu ilahmu. Atau misalkan kamu lebih memilih untuk bahkan belajar sekalipun ya, bisa jadi ilah loh. Kalau itu gak sehat, maksudnya aku mau prestasi nomor 1, aku mau ranking nomor 1, gimana caranya? Aku gak mau ke gereja, aku gak mau doa, aku gak mau Tuhan-Tuhanan, aku cuma mau belajar. Itu ilahmu. Ilah tuh berhala. Berhala tuh idol, bahasa Inggrisnya idol. Kamu lebih suka K-pop. Sorry, sorry kan. Mungkin ada yang suka BTS gitu. Kamu lebih suka BTS dibanding Blackpink. Tuhan. Kamu lebih suka Blackpink dibanding Tuhan. Kamu bisa konser Blackpink, kamu gitu, excited banget. Tapi saat kamu sama Tuhan, kamu itu ilahmu. Ini mungkin gak enak gitu, tapi I want to say itu ilahmu, itu berhalamu, itu idolmu. Dan Tuhan gak suka digantiin. Karena apa? Gak ada yang seperti dia. Kan ada lagunya, lagu lama sih. Tiada seperti kau. Karena memang gak ada yang seperti Tuhan. Karena dia tuh yang paling hebat, dia paling kuat. Dan dia tuh sayang banget sama kamu. Kamu bayangin kamu udah sayang banget sama seseorang. Sama best friendmu lah, kamu punya best friend. Kamu sayang banget, kamu tuh best friendku loh, kamu udah bilang. Tapi dia gak anggap kamu best friend. Enggak, aku gak anggap kamu best friendku. Siapa? Aku lebih mau best friendnya sama si ini. Sakit gak perasaanmu? Sakit toh. Tuhan tuh sama. Tuhan tuh gak mau. Hei, aku tuh yang bener-bener ngerti kamu. Aku lo yang bikin kamu. Aku lo yang pembuat kamu. Waktu kamu lagi di kandungan mamamu, aku yang bentuk. Tuhan tuh di Alkitab tuh menenun. Jadi jarimu itu ditenun sama Tuhan di dalam kandungan. Dia tuh tahu desainnya. Jadi gak salah Tuhan tuh ngedesain. Kamu ya kupingnya kayak gini, hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang matanya sipit. Itu tuh gak salah. Tuhan tuh nenun loh. So ya itu, jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Cuman Tuhan aja, nah itu setia. Oke. Dari Civeve ada yang mau ditambahkan? Udah cukup.
Sudah cukup ya. Udah Jadi lengkap semua. oke, lengkap banget ya, paket lengkap. Jadi ilah lain itu adalah sesuatu yang lebih kamu utamakan daripada Tuhan. Ya. Gitu, dan yang itu yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Ya. Gitu, pasti ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal pendapat dari Korian dan Civeve tentang konsep kesetiaan dengan sesama. Ya kan? Sesama mungkin tadi dalam hal pertemanan, dalam dengan orang tua, lalu dengan konsep kesetiaan terhadap Tuhan. Sebenarnya ada gak sih kesamaan konsep kesetiaan ini gitu? Hal-hal apa, misalnya nih kita setia itu artinya sudah ada dari lahir, benar gak sih gitu? Apa harus kita lakuin gitu, harus kita usahakan gitu? Sebenarnya ada gak sih kesamaan konsep gitu? Boleh Civeve? Kesetiaan itu nggak langsung brojol dari lahir tuh aku langsung jadi pribadi yang setia. Gak langsung bawaan ya? Iya, darah gitu iya. ya? Jadi itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus diusahakan gitu. Karena Allah mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya. Itu kan usahanya Tuhan. Nah, kita pun kalau mengasihi keluarga kita, teman baik kita, harus ada prakteknya nih. Apa nih buktinya gitu. Dan kasihnya Tuhan sama kita tuh tidak terbatas gitu loh. Jadi alangkah baiknya ketika kita mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari sama teman, sama keluarga. Contohlah Tuhan gitu. Dia tuh mengasihi kita tanpa syarat. Kadang kan aku mau berteman sama kamu kalau kamu punya ini. Ada sesuatu yang diinginkan gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk mengasihi teman kita dengan tulus, nah itu tuh seperti kasih Tuhan. Tulus gitu sama kita. Kita gak punya apa-apa, kita masih mungkin banyak kekurangan, tapi Tuhan mau mengasihi kita dengan tulus gitu. Berarti sama ya, harus diusahakan dan diupayakan. Betul. Gitu. Oke, dari Korian? Kalau aku cuma mau ngingetin gini, kesetiaan tuh nggak bisa kita keluarin sendiri kayak setia, aku mau jadi setia, setia gitu. Langsung Sling, setia. setia. Kayak buah roh kan ada tuh, kasih Iya. sukacita, damai sejahtera, sabar murah hati, baik dan setia. Kan ada juga buah roh kan. Ngerti nggak bahwa buah roh itu namanya aja buah roh. Berarti yang ngasih itu jadi buah siapa? Roh Kudus, Tuhan. Jadi kamu nggak bisa jadi pribadi yang benar-benar setia kalau kamu nggak pernah buka hati buat Tuhan, buat Roh Kudus. So mungkin kalau ada yang belum hari ini minta Tuhan, Tuhan aku mau Engkau penuhi hatiku, mampukan aku jadi pribadi yang setia, karena cuma Engkau yang bisa. Jadi kalian nggak usah sok-sok setia, nggak keluar. Aku punya 9 roh gitu kan. Bisa 9 buah roh gitu. Bisa kalian setia tapi nanti capek. Oke. Karena kalian pakai berpura-pura kekuatan ya, berpura-pura. capek kan disakitin terus. Karena kalau setia kan kalau disakitin dia tetap sayang. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita nggak capek. Yes, kita sakit tapi nggak capek. Gitu. Aku mau tetap sayang sama kamu lagi gitu. Oke. Jadi kesimpulannya yang Kak Yuni dapat adalah setia itu diusahakan. Berkorban, harus berkorban. Dia berkorban waktu, tenaga, kerelaan hati untuk semakin kenal dengan seseorang yang kita kasihi, yaitu Tuhan, yaitu orang-orang yang kita sayangi, yaitu orang tua kita. Itu harus diusahakan. Tidak ada batas waktunya, hanya beberapa saat doang. Tidak sesuai mood kita aja. Aku moodnya hari ini mau setia deh, besok gak tahu lagi deh gitu. Enggak. Dan tidak ada price tag-nya, tidak ada harganya gitu ya. Karena kesetiaan itu kita harus lahirkan dengan sengaja gitu ya. Oke, ada kesimpulan dari Korian dan Civeve mengenai topik kita pada saat ini. Boleh silahkan Civeve. Kesimpulannya, Tuhan sayang banget sama kalian. Dia udah kasih nyawanya, dirinya buat kalian. Jadi jangan mendukakan hatinya. Tetap setia sama Tuhan. Dalam perkara kecil, dalam hal-hal kecil tetap setia. Taati orang tua kamu. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu aja sih. Oke, boleh dong tepuk tangannya. Thank you.
Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa di YouTube Impact Community Indonesia. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.